Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 2004411000006 akan menjelaskan materi tentang anomaly detection. Ini merupakan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah data mining. Oke, yang pertama adalah pengertian. Yang pertama, anomali merupakan suatu penyimpangan atau keanehan yang sering terjadi pada suatu proses bisnis. Anomali juga sering disebut sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah dari kejadian biasanya. Anomali bisa menjadi suatu indikasi adanya kejadian fraud atau kecurangan dalam perusahaan. Anomali adalah bentuk kejahatan yang mengambil keuntungan dari berbagai modus kecurangan. Anomali telah menjadi perhatian yang signifikan karena merupakan penyebab utama kerugian dalam organisasi dan perusahaan menurut Amar dan Jarboe 2013. Jenis-jenis deteksi anomali. Salah satu alasan pembuat dan analis data adalah untuk memperdayakan Anda dengan informasi sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, asal-usul anomali tersebut dan mengambil data yang sesuai. Ini jenis-jenisnya adalah pencilan global, lalu pencilan kontekstual, selanjutnya ada pencilan kolektif. Nah, pencilan global di sini sebagai anomali titik karena anomali ini berada jauh di luar keseluruhan kumpulan data. Sedangkan pencilan kontekstual ini anomali yang menyimpang dari titik data lain yang berlaku dalam konteks yang sama. Ini juga disebut sebagai pencilan bersyarat. Ini hanya anomali ketika Anda melihat dataset secara kontekstual. Selanjutnya ada jenis pencilan kolektif. Nah, ketika Anda menganalisis mereka, Anda dapat menemukan bahwa subset dari datasetnya benar-benar berbeda dari seluruh dataset. Anomali disebut outlier kolektif. Manfaat utama deteksi anomali yaitu monitor dan lacak semua sumber data seperti perangkat, server, log, dan jaringan. Selanjutnya mengantisipasi dan mengidentifikasi ancaman dan serangan zero day. Selanjutnya lacak dan laporkan perilaku aneh apapun di seluruh sumber yang tidak ada di radar temuan pengguna jahat. Dan yang terakhir adalah menganalisis informasi dari host, agen, pengguna, dan lainnya. Selanjutnya ada implementasi deteksi anomali dengan metode decision tree terhadap serangan cyber. Pendahuluannya di sini ada dengan kemajuan teknologi internet saat ini, kebutuhan serta pekerjaan dapat dengan mudah dikerjakan. Dengan kemajuan internet juga kita dapat berkomunikasi dengan siapapun dari jarak yang jauh sekalipun. Contoh kejadian misal pada bulan Oktober tahun 2016 yaitu sebuah penyerangan untuk bisa masuk dalam sistem komputer sehingga mendapatkan data-data penting. Nah, intrusion detection system atau IDS ini dapat menjadi tambahan keamanan tanpa adanya manusia yang selalu berada di depan layar komputer. IDS ini dapat memberikan laporan mengenai tipe-tipe serangan yang terjadi yang disimpan dalam sebuah log sehingga celah pada sistem yang harus diperbaiki atau diperkuat sistem keamanannya dapat diketahui. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengujian. Pada pengujian ini sudah dirancang pada gambar 1 nanti ya. Penelitian ini menguji deteksi anomali pada IDS dengan sebuah simulasi serangan dengan total 175 di 5 kategori serangan terhadap server. Nah, yang pertama itu IDS mencatat aktivitas normal pada server berupa lalu lintas jaringan serta jumlah paket yang terhubung pada jaringan. Nah, IDS memantau, memeriksa, dan membandingkan lalu lintas dengan lalu lintas normal yang sudah dicatat. Jika terdapat aktivitas yang berubah secara signifikan, IDS akan mendeteksi aktivitas tersebut sebagai serangan dan mengeluarkan peringatan pada log.
Aktivitas yang dipantau dapat dilihat dengan menggunakan Wireshark. Setelah itu, data aktivitas tersebut dianalisis menggunakan decision tree untuk mengetahui kinerja deteksi anomali pada IDS. Nah, selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama, hasil pengujian sistem. Berdasarkan tabel 1, didapatkan bahwa dari 175 total pengujian, hanya 72 dari semua serangan yang dapat dideteksi. Oleh karena itu, bahwa rata-rata akurasi yang dapat dari pengujian tersebut sebesar 41,14286% dari total pengujian. Nah, ini merupakan gambar pengujian serangan IDS menurut Stefani et al. 2020 yang dimulai dari pertama mulai ya, lalu di sini ada capture normal activity, di sini mentoring activity. Nah, di sini ada lalu lintas normal. Jika lalu lintasnya normal, maka akan selesai, dan jika tidak normal, maka menampilkan peringatan. Selanjutnya di sini ada tabel pengujian serangan terhadap IDS. Nah, ini ada beberapa serangan, ada 5 ya, ada pink food, sin flood, FTP brute force, malware, heavy traffic. Nah, ini ada total serangannya yang terdeteksi, ada beberapa. Selanjutnya analisis anomali IDS dengan menggunakan decision tree. Nah, tahap ini dilakukan analisis dengan membandingkan lalu lintas sebelum sudah terjadinya serangan menggunakan Wireshark ya. Dalam tahapan ini digunakan sebuah program dengan algoritma decision tree untuk memprediksi kinerja IDS dengan menggunakan sebuah anomali. Yang pertama itu persiapan data, selanjutnya ada seleksi fitur, pembagian data, memilih atribut, evaluasi model, dan visualisasi. Nah, ini merupakan gambar proses analisis anomali pada IDS. Selanjutnya di sini ada data traffic yang didapat dari Wireshark. Ini data-data yang didapat dari Wireshark, jumlah per detik normalnya, label terdeteksi atau tidak terdeteksi. Selanjutnya di sini ada visualisasi decision tree. Nah, ini paket per detik serangannya itu kurang dari 335. Nah, gitu. Oke, selanjutnya berdasarkan decision tree gambar 3, kita dapat disimpulkan bahwa IDS akan menganggap adanya anomali jika paket per detik serangan yang didapat melebihi 35 paket dari keadaan normal. Nah, paket per detik serangan kurang dari 52,5 memiliki 5 sampel yang harusnya dikategorikan sebagai kelas tidak terdeteksi. Tetapi berdasarkan dari visualisasi tersebut, 1 dari 5 sampel tersebut dikategorikan sebagai kelas terdeteksi. Sampel inilah yang dapat dikategorikan sebagai false positif, yang seharusnya tidak terdeteksi berdasarkan power keputusan di atas, dan dideteksi oleh IDS sebagai suatu serangan. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Satu semester ini. Saya berharap nilai saya akan tinggi pada matkul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.